Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu kembali di Sasono Joglumas pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita akan melanjutkan belajar kita bersama melalui forum dakwah akustik yang malam hari ini insya Allah kita akan mengambil tema Wang Sinawang. Ini adalah seri yang ketiga dari dakwah akustik tematik yang kemarin kita sudah belajar bersama dakwah akustik Sugih Tanpa Bondo, itu di seri yang kedua. Seri yang pertama kita belajar dengan tema Mung Mampir Ngombe. Insya Allah belajar kita dengan versi dakwah akustik ini nanti akan kita jelaskan antara satu tema dengan tema yang lain, karena memang ini merupakan satu kesatuan yang dalam album Kang Adem itu kita berada di satu album yang berjudul Mampir Ngombe. Mampir Ngombe itu insya Allah akan kita belajari secara utuh dengan lagu-lagu yang ada di album Mung Mampir Ngombe, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Mung Mampir Ngombe, kemudian Sugih Tanpa Bondo, dan malam ini insya Allah kita akan belajar Wang Sinawang. Nah, untuk mengingatkan apa yang sudah kita pelajari, kita buka dulu dengan sebuah lagu yang kemarin kita pelajari, yaitu Sugih Tanpa Bondo. Baik, kita akan cermati bersama Sugih Tanpa Bondo. Sopo sing ngerti hakikate sugih, ana sing jawab akeh pondo dunya, ana sing jawab duweni kuwasa, ana maneh duwe lemah lan raja kaya. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih pondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno. Ngerti ya
kuwi kabeh sandiwara sugih sak tenane ana jero ati sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih pondo donya bisa wae sengsara duweni kuwasa bisa cilaka akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno. Sugih pondo donya bisa wae sengsara duweni kuwasa bisa cilaka akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno. Ati sing sugih nganggo donya sarana akhirate duh Gusti kula nyuwun ati sing sugih donya dugi akhirat. Oke, alhamdulillah itu tadi sebuah lagu dari kami Kang Adem yang alhamdulillah sudah kita nyanyikan dan ini sudah kita pelajari di sesi kemarin sugih tanpa bondo gitu ya. Di sesi pertama mung mampir ngombe. Ini perlu didengarkan enggak ini? Mung mampir ngombe. Mau enggak ini kita nyanyikan mung mampir ngombe dulu? Ya. Baik. Kita nyanyikan dulu ya, nanti kita jelaskan kaitan antara mung mampir ngombe, sugih tanpa bondo, dan yang akan kita pelajari malam ini wang sinawang. Oke, mung mampir ngombe Kang. Bondo dunya sing mbok duweni iku mung titipan saka pangeran ora bakal kekal yen ora ngamal ora ana yen ditinggal mati. Rina wengi sing padha goleki esuk tekan sore sing meres kringete rumangsane marai tentreming ati jebulane malah regasane ati menungso sing padha urip ing donya mung mampir ngombe
bekale akhirat dudu bondo donya hananging ati takwa lan ikhlas sing aman. Rina wengi sing padha goleki esuk tekan sore sing meres kringete rumangsane marai tentreming ati jebulane malah regasane ati menungso sing padha elingo urip ing donya mung mampir ngombe bekale akhirat dudu bondo donya ananging ati takwa lan ikhlas sing aman. Ayo dulur monggo enggal diamalke tandur kebencian lan perilaku mulya ojo nganti telan mengko mundhak gelo yen wis ketekane pati. Ayo dulur monggo enggal diamalke tandur kebencian lan perilaku mulya ojo nganti telat mengko mundhak gelo yen wis ketekane pati. Yen wis ketekane pati. Alhamdulillah, itulah sebuah lagu yang berjudul Mung Mampir Ngombe. Jadi yang sudah kita pelajari pertama, seri pertama Mung Mampir Ngombe. Apa inti pelajaran Mung Mampir Ngombe? Gitu ya. Mung Mampir Ngombe itu berangkat dari nasihat Rasulullah bahwa sebenarnya hidup di dunia ini seperti pengembara. Kun fit dunya ka'annaka gharib. Ini nasihat Rasulullah kepada sahabat Ibnu Umar. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing aw abiris sabil atau seperti orang yang mengembara. Kenapa kok Rasulullah memberikan nasihat seperti ini? Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti pengembara. Orang asing itu berarti kalau berada di sini dia itu tidak menetap. Paling cuman urusan kerjaan atau urusan piknik kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Tur.
nanti pulang lagi ke rumah aslinya. Kalau pengembara itu berarti kita di dunia ini seolah-olah sedang mengembara. Mengembara itu berarti kita terus berjalan. Tempat berhentinya di mana nanti? Dan tempat berhentinya nanti di akhirat. Orang asing tadi tempat tinggal aslinya di mana? Ya di rumahnya. Kita di dunia ini seperti orang asing karena hakikatnya tempat tinggal kita yang sebenarnya nanti di akhirat. Maka Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara itu ya, nanti ayat yang ke-69 ya. Di situ Allah Ta'ala menyatakan bahwa wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa ladarul akhirah lahiyal hayawan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya senda gurau. Dan kehidupan yang betul-betul sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat. Maka orang Jawa kemudian membuat sebuah filosofi nasihat kehidupan mung mampir ngombe, karena memang hidup kita di dunia itu hanya sementara dan kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Dan termasuk kehidupan dunia kita itu hanya sandiwara kalau manusia bilang gitu ya. Kalau Allah menyatakan itu permainan, dolanan gitu ya, urung tenanan. Kalau kita diberikan kenikmatan itu ya mataun qalil, sebenarnya kenikmatan ya hanya sedikit. Mataul ghurur, bahkan kesenangan yang sedikit itu sebenarnya bisa melenakan. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita berupa dunia ini, di dunia bisa jadi kita diberikan kekayaan, diberikan ilmu, diberikan pangkat derajat gitu ya, diberikan mungkin tempat tinggal yang bagus, mobil yang bagus, emas perak, sawah ladang yang luas, mungkin semua lengkap kita diberikan. Tapi oleh Allah dinyatakan itu mataul ghurur, mataun qalil. Karena kalau kita bandingkan nanti dengan kenikmatan yang sebenarnya di akhirat, hidup sebenarnya di akhirat itu bukan apa-apa. Kita di dunia ini meskipun kita mungkin punya uang triliunan, kapasitas makan kita pun kan juga hanya paling 1 piring 2 piring kan. Itu pun kenikmatannya nanti berkurang. Kalau lapar sekali kita pengen ngenteknya semua, pengen menghabiskan semuanya. Tapi ketika kita sudah nyendok 1, 2, kenikmatannya kan berkurang. Dan inilah nikmat yang betul-betul dinyatakan Allah mataun qalil, sedikit. Dalam waktu itu sebentar. Waktu yang sebentar di dunia ini kalau kita rasakan, ada yang sudah usia 60, ada yang sudah usia 70, tapi kan ternyata perasaan kita kan tinggi, seolah-olah baru saja. Yang usia 30 juga kok ngerti-ngerti 30 gitu ya. Yang usia 40 juga mungkin merasakan kok tahu-tahu saya sudah usia 40 ya. Rasanya itu muda terus ya. Padahal belum lama kita mungkin bermain-main dengan teman kita di sekolah SD. Belum lama rasanya kita bermain dengan teman SMP, teman SMA, dolan bareng gitu ya. Ternyata sekarang sudah usia 50, sekarang usia 60. Itu namanya kalau waktu itu betul-betul sedikit, sebentar. Maka inilah kita disadarkan kemarin dengan pelajaran pertama, yaitu mung mampir ngombe. Ayat-ayatnya tadi kita sampaikan ya, salah satunya juga di surat Hadid ayat yang ke-20. Oleh Allah Ta'ala kita diingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurum bainakum watakasurun fil amwal wal aulad ila akhiri ayat. Oleh Allah diberitahukan kepada kita semuanya, ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa kehidupan dunia ini itu hanya permainan sendaguro gitu ya. Kemudian paling banter itu nanti banyak-banyakan.
Manusia itu berlomba-lomba untuk memperbanyak apa? Bisa memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak pangkat, memperbanyak jabatan gitu ya. Setelah itu apa? Wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga untuk membanggakan hartanya, pangkatnya, kedudukannya, bahkan ilmunya. Dan itu semua akan hilang, akan lenyap gitu ya. Dan Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, itu semua bisa memperdaya. Memperdaya apa? Memperdaya kita lupa bahwa kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Di dunia ini jangan sampai terlena. Ingat, dunia ini hanya sebentar, hanya sementara, hanya permainan, jangan terlena. Maka pelajaran inti dari mung mampir ngombe adalah kita sadar bahwa di dunia kita hanya sebentar. Ketika kita diberikan kenikmatan Allah itu hanya sedikit. Dan ingat, waktu yang sebentar, kenikmatan yang sedikit ini menentukan kehidupan kita di akhirat. Gitu ya. Maka Rasulullah menggambarkan kehidupan dunia dibanding akhirat itu seperti jari kita dicelupkan di air laut. Ketika diangkat, maka tetesan air itu adalah kehidupan dunia. Air lautnya itu kehidupan akhirat. Itu betapa kehidupan dunia dibanding akhirat itu sangat jauh sekali. Maka kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang khalidina fiha abada, kehidupan yang abadi. Lah kehidupan yang abadi itu berarti kehidupan yang tidak pernah mati lagi. Kalau di dunia kita masih mati. Kalau di dunia kita mengalami masa tua. Tapi kalau di akhirat nanti kehidupan abadi dan muda terus. Dan kenikmatan yang bisa dinikmati di sana itu kenikmatan yang sebenarnya, bukan kenikmatan semu yang ada di dunia. Oleh karena itu, melalui mung mampir ngombe kita disadarkan oleh Allah, disadarkan oleh Rasulullah betapa di dunia ini waktu yang diberikan Allah kepada kita itu sangat berarti. Untuk apa? Untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Bekalnya apa? Oleh Allah Ta'ala sudah diingatkan, fatazawwadu fa inna khairazatid taqwa. Berbekalah, karena bekal yang sebenarnya itu adalah ketakwaan. Lah ketakwaan itu oleh Rasulullah dinyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini dalam hadis Bukhari. Takwa itu ada di dalam hati. Bagaimana supaya ada ketakwaan di dalam hati kita? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengkondisikan hati. Maka kita belajar seri dakwah akustik ini sebenarnya kita belajar mentazkiyah nafas. Belajar untuk mengkondisikan hati kita supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Kalau hatinya bersih nanti jiwanya suci. Lah, hati yang bersih inilah nanti bisa menjadi bibit iman dan bibit takwa di dalam hati kita bisa berkembang, bisa baik. Maka kembali lagi bekal yang sebenarnya di dunia ini adalah bekal ketakwaan. Nah, hubungannya dengan kehidupan dunia oleh Allah kemarin kita pelajari diingatkan memang manusia itu oleh Allah zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati ila akhir ayat. Surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Manusia diberikan yang namanya syahwat, cinta kepada dunia. Dunia isinya apa? Pasangan, anak, harta yang banyak, kendaraan yang bagus, emas, perak, perhiasan, terus sawah ladang yang luas. Itu semua digambarkan Allah itu kehidupan dunia. Dan semua manusia diilhamkan Allah cinta kepada dunia itu. Lalu bagaimana
kita supaya tidak terlena. Ternyata di akhir ayat Allah menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan tempat kembali terbaik itu adalah Allah. Maksudnya bagaimana? Ayat berikutnya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau ndak aku kabarkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Apa itu? Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannah. Ternyata bagi orang-orang yang takwa nanti disediakan surga. Artinya di dunia ini kita tidak boleh kemudian melupakan yang namanya dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu dalam surat Qasas ayat 77. Kita nggak boleh melupakan dunia. Meskipun dunia itu bisa melenakan, tapi nggak boleh dilupakan. Tapi diingatkan Allah bagaimana supaya dunia ini nanti bisa terkendali dengan baik, tidak melenakan. Maka dengan ketakwaan. Jadi mau mampir ngombe, kita diberi waktu oleh Allah menikmati dunia ini yang hakikatnya hanya sebentar, hanya sementara, tetapi ini bisa melenakan. Kalau kita bisa mengendalikan dengan ketakwaan, maka insya Allah dunia kita nanti betul-betul akan bisa kita kendalikan. Gitu ya. Kalau dalam bahasa saya, kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dunia tidak melenakan. Bagaimana supaya dunia ini tidak melenakan? Maka kita belajar tema yang kedua, sugih tanpa bondo. Setelah kita tahu hakikat kehidupan dunia, bahwa ternyata kita semuanya cinta pada dunia. Manusia normal mesti cinta, gitu ya. Tetapi bagaimana supaya cinta tidak melenakan? Ternyata harus dikendalikan dengan takwa. Lah, bagaimana supaya takwa kita betul-betul bisa mengendalikan dunia ini? Maka kita harus sadar, sugih tanpa bondo. Tadi sudah kita nyanyikan lagunya yang pertama tadi. Sugih tanpa bondo. Apa maksudnya ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang luar biasa. Laisal ghina bikathrotil arad. Yang namanya kaya itu bukan dilihat dari kemewahan, banyaknya harta yang dimiliki. Walakinna, akan tetapi ghinan nafas, yang namanya kaya itu adalah kaya nafas, kaya jiwa. Dalam riwayat lain ghinal qalb, kaya hati. Jadi oleh Allah melalui Rasulullah, ternyata kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Diberi contoh dalam Al-Quran, orang yang sudah diberikan kekayaan dunia ini semuanya mentok. Ini ya, Nabi Sulaiman itu oleh Allah dijadikan contoh dalam Al-Quran. Yo Nabi, yo ilmunya tinggi, ya kaya, yo sebagai raja, kekuasaannya luas. Dan sikap yang sebenarnya, kaya yang sebenarnya adalah ketika dia bisa mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka pernyataan Nabi Sulaiman itu adalah hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Apakah aku bisa syukur atau aku justru kufur? Maka dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, semua kekayaanku itu betul-betul berasal dari Allah. Semua kepintaranku, keilmuku itu semua datang dari Allah. Kekuasaanku juga datang dari Allah. Itulah ciri hati yang kaya. Hati yang kaya itu betul-betul bisa mengembalikan semua kepada Allah. Jangan seperti Qarun atau Fir'aun. Fir'aun itu oleh Allah diberikan kekuasaan. Qarun itu diberikan kekayaan. Kalau Nabi Sulaiman tadi lengkap. Yo kekuasaan, yo kekayaan, yo nabi berilmu, lebih lengkap. Tapi ternyata
Meskipun diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, mereka ternyata hatinya itu miskin hakikatnya. Kenapa? Karena ternyata di dalam hatinya itu muncul yang namanya kesombongan. Sampai Fir'aun itu saking berkuasanya itu menyatakan gitu ya. Menyatakan apa ini? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau Qarun apa yang dia katakan? Dalam surat Al-Qasas ayat 78, Qarun menyatakan bahwa apa yang menjadi kekayaanku, yang aku miliki. Ini bahasa kita sekarang menjadi orang terkaya di dunia, ya. Menjadi tidak hanya miliuner, triliuner, bilioner. Gitu. Dia menyatakan ini semua karena ilmuku. Ini semua karena seolah-olah dia dapat itu karena kekuatanku, karena hasil usahaku. Seolah-olah Allah tidak ada di situ. Nah, ini bahaya kalau sudah seperti ini. Salam. Ini sudah bahaya kalau sudah seperti itu. Maka hakikatnya hatinya masih miskin. Maka Rasulullah menyatakan laisal ghina bikasratil arad walakinna ghinan nafas. Yang namanya kaya yang sebenarnya itu bukan kaya diukur hartanya, bukan berapa banyak emasnya, peraknya, rumahnya, mobilnya dan sebagainya. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Syukur-syukur, alhamdulillah. Di dunia kita diberikan kekayaan dunia, juga kekayaan hati. Ya, kekayaan hati berarti dia bisa menerima seperti Nabi Sulaiman tadi. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Terus digunakan untuk ketakwaan. Maka perintahnya Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Orang yang hatinya kaya itu adalah orang yang menggunakan harta, menggunakan apapun yang ada di dunia ini itu dalam rangka untuk mencari akhirat. Tapi tidak melupakan kehidupan dunia. Artinya ya dinikmati. Wong diparingi kadonya no. Diparingi mobil Mercy ya ditumpaki. Ora gor disawantro itu dinikmati. Gitu ya. Punya uang ya enggak apa-apa beli, kadang-kadang beli makanan yang bergizi yang enak. Beli pakaian bagus enggak apa-apa. Suatu ketika Rasulullah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, yang namanya sombong itu bagaimana tuh ya Rasulullah?" Ini ada ini orang kok pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Ternyata jawaban Rasulullah bukan itu. Bukan sombong itu karena dia mungkin pakaiannya bagus. Nek sekarang mungkin rumahnya bagus. Kemudian mobilnya juga bagus gitu ya. Yang namanya sombong itu bukan seperti itu. Kriteria sombong al-kibru pertama batorul haq, yang kedua tunas. Pertama dia itu menolak al-haq, yang kedua merendahkan manusia. Jadi kalau dia itu dengan kekayaannya kemudian dia merendahkan manusia, maka dia sudah sombong. Tapi kalau dia itu betul-betul kaya, dipakai untuk kegiatan yang mengarah kepada akhirat, dinikmati kemudian sebagai tanda syukur kita kepada Allah, justru itulah orang yang bersyukur, bukan orang sombong. Jadi yang namanya sombong itu ya ada di dalam hati kita dengan merendahkan orang lain. Dan kadang-kadang kita itu yo kadang-kadang nyun sewu nggih. Kita itu nek sugih ya ora kaya Qarun, nek berkuasa ya ora kaya Fir'aun. Ning sikap kita itu kok padha mean. Kemakine sombonge kaya Qarun gitu ya. Juga sombonge sok kaya Fir'aun. Mending Qarun sama Fir'aun raja beneran. Kaya Qarun ya sugih tenanan gitu ya. Wis kita ini wis ora sugih ya ora kaya Qarun, ning kemakine kok padha. Sombong gitu ya. Maka sekali lagi sugih tanpa bondo itu maknanya adalah kaya hati, kaya jiwa. Bagaimana kita bisa memiliki kaya hati dan kaya jiwa? Maka sekali lagi kita belajar tazkiyah nafas. Bagaimana kita bisa menjadikan hati kita itu bersih, jiwa kita suci.
Maka supaya kita bisa memiliki jiwa yang di dunia ini mau mampir ngombe, kita sadar, kita jadikan kekayaan di dunia ini yang sebenarnya adalah kaya hati. Gitu ya. Kaya hati, kaya jiwa. Itulah sugih tanpa bondo. Karena faktanya kekayaan ini ternyata bisa menyengsarakan kita. Kadang-kadang bisa membuat kita celaka, gitu ya. Kadang-kadang justru kita bisa binasa. Maka dalam liriknya tadi, sugih sak tenane ana ing jero ati, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang donya sampai akhirat. Yang kedua kemudian, selain kita harus memahami sugih tanpa bondo tadi, berarti kita harus memiliki hati yang kaya. Yang kedua, kita harus memiliki pandangan bahwa hidup di dunia ini hanya wang sina wang. Nah, untuk bisa masuk ke materi, kita nyanyikan dulu Kang, Wang Sinawang. Monggo disambi bagi yang sudah ada snack minum. Apa wae sing mbok sawang katon cetha tur wela-wela ananging sak temene ora padha karo sing tok bayangne. Katon seger menawi disawang, jebul layu menawi disinggo, katon legi menawi didahar, jebul pait menawi diraoske. Ben dadi sadar dunya mung dolanan, urip ing akhirat sing temenan. Dulur kanca sak kabeh dunya iki mung sawang sinawang, ojo ketipu kebiaring donya, dadekne kelon nek wis dirasakne. Katon seger menawi disawang, jebul layu menawi disinggo, katon legi menawi didahar, jebul
pulpait menawi diraoske. Dulur kanca sakabehe dunya iki mung sawang sinawang. Aja ketipu kebiaring donya, dadekne kelo nek wis dirasakne. Dulur kanca sakabehe dunya iki mung sawang sinawang. Aja ketipu kebiaring donya, dadekne kelo nek wis dirasakne. Tansah eling lan waspada marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Insyaallah uripmu dikampelne, ngendaline hawa nafsu durjana, ngendaline hawa nafsu durjana. Ben dadi sadar dunya mung dolanan, urip ing akhirat sing temenan. Oke, itulah lagu Wang Sinawang. Jadi orang Jawa membuat filosofi Wang Sinawang ini sebenarnya berangkat dari ajaran-ajaran para nabi dan para rasul dulu gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengingatkan bahwa dunia ini betul-betul bisa melenakan, bisa melalaikan. Gitu ya. Allah Ta'ala menyatakan mata'ul ghurur. Gitu ya. Mata'ul ghurur itu berarti dunia ini bisa melenakan, melalaikan. Fata morgana. Maka muncul istilah Wang Sinawang. Wang Sinawang itu gampangannya ngaten. Ketika kita melihat seseorang punya kenikmatan, wah kayak penak tenan uripe, gitu ya. Esok tangi turu wis dilayani. Arep mangkat kerja mobile wis dikumbah. Wis enek sing nyupiri. Wah, nanti teng kantore wis wah kari lenggah tanda tangan. Setelah itu wis main golf. Setelah itu ke restoran. Wah, bar kuwi terus karaoke jare kan. Urip kok penake ra jamak. Bar kuwi terus duite ya pirang-pirang, rekeninge ning ngendi-ngendi. Blegedu, orang Jawa bilang begedu. Ini kan sing nyawang ketoke nah, tapi belum tentu yang menjalani itu penak, Pak. Gitu ya. Ternyata dia mungkin main golf itu ngilangke stres. Ternyata main golf ini ngilangke stres. Kenapa? Karena neng kantor yo ditelpon-telponi karo bank. Oyak utange kondang bayar. Ternyata mobilnya ijik kredit, usahane ya ternyata utangi bank. Nyun sewu ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan apapun siapapun. Sekarang kita lihat
pabrik yang sebesar Sritek aja dinyatakan apa Pak? Pilot. Pilot itu apa? Maksudnya utangnya lebih oke. Pilot. Untuk pelit. Pilot. Pilot itu bukan pelit loh nggih. Nek lomo itu apalagi zaman Pak Haji Lukminto, wah itu Masya Allah itu ya. Itu lomo. Tapi saat ini pabrik yang segitu gede ternyata juga utangnya ya gede. Maka dinyatakan pilot itu karena hasil yang jadi ya hasil yang ada itu ya, pekerjaan-pekerjaan order-order labanya itu ternyata tidak cukup nanti tinggo bayar utang. Mau tinggo operasional sendiri aja mungkin masih pas-pasan, apalagi gue bayar utang, maka utangnya semakin numpuk. Jadi hakikatnya, wah kita numpak mobil Mercy, ini jajannya pikirannya mumet. Penak sih numpak pit kebo. Iso mangan sego tumpang 5.000 wis nanggo ndok seprapat. Bar mangan sego tumpang iso mimik teh hangat. Awake seger glegeken, alhamdulillah. Nek ora mikir utang. Ketoke numpak pit kebo. Cek iso mangan sego tumpang karo ndok karo teh panas kayak karak. Wah rasane Masya Allah. Wis ngelanjutke ngepit meneh. Ketuku omah kari leha-leha. Ternyata nunggu dagangan wis enek sing tuku cash. Ora. Enek sing dodol es buah, enek sing dodol pit sepeda listrik kan gitu ya. Wis penak banget ngerti-ngerti wis diparani pelanggan. Mas, kula order setunggal nggih sepedane mungkin dikirim siang. Alhamdulillah. Esuk-esuk cik iso sepedaan, cik iso jajan glegeken, sok cik udut barang. Ketemu mah enek order. Masya Allah. Itu nikmatnya luar biasa. Maka dunia itu wang sinawang. Sing numpak Mercy mau pas numpak pit kebu kok mesake men. Padahal saya ngerasake numpak pit kebu mau penak tenan rasane. Masya Allah wae seger. Iso nyawang ngendi-ngendi. Iso ngrurui kancane. Iso ngrurui tanggane. Ah nek numpak Mercy urung karuan. Gitu ya. Awake seger, pikirane penak. Iso lewat calon maratuane dhisik ngono barang. Loh ini pikirannya netral. Maka dunia itu wang sinawang. Jadi apa yang kita lihat pada orang lain kenikmatan itu belum tentu sesuai dengan bayangan kita. Awake dhewe dhisik itu pengen numpak pit Vario. Wah, bareng iso tuku Vario. Itu rasanya ya, ternyata Vario gini gitu. Malah pengen ganti Vespa sing kutuk-kutuk ganti. Wah kita ayo penak nanggo kae ya. Numpak Vespa kok ora di beban kaya ora di beban. Ini namanya wang sinawang. Gitu ya. Belum lagi nanti hal-hal yang lain. Dan intinya apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu sebenarnya tidak mesti sama dengan apa yang kita bayangkan. Maka pelajarannya karena dunia itu wang sinawang, maka kita tidak bisa kemudian terus menerus nyun sewu iri dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Hatinya hilangkan dari iri. Apalagi sampai dengki, srei. Orang kalau sudah iri, dengki, srei itu nanti jadi jahat. Kenapa? Karena dia pengen kenikmatan itu kembali kepada dirinya. Apa yang dimiliki orang lain pengen dipek. Apalagi kalau sudah hasadnya itu sudah luar biasa. Maka dia akan berbuat jahat bagaimana supaya punya cara supaya apa yang dimiliki oleh teman saya itu kembali kepada diri saya. Maka nek coro alus angel, coro sing yun sewu. Kadang-kadang dukun pun bertindak. Wah, kayak bojone kok ayumen, piye supayane kayak gendang cepet mati. Wah, didukunke.
Karena wang sinawang kok bojone ayu men, pengen tak pek. Padahal nek wis dadi bojone urung karuan rasane ya sing dibayangkan. Padha karo sing dibayangkan belum tentu. Sama apa yang kita miliki ini, maka kalau kita syukuri, kita tidak milik kepada yang lain, maka insya Allah dalam hati kita itu akan muncul yang namanya rasa syukur. Gitu ya. Wis duwe sepeda ontel alhamdulillah. Gitu ya. Ora sah penginan terus kudu duwe sepeda motor. Syukur-syukur alhamdulillah nek diparingi sepeda motor. Nek ora syukuri. Karena ternyata nanti nek wis iso numpak sepeda motor, aku malah iso kecelakaan, iso tiba, gitu ya, iso cilaka malahan. Ternyata luwih penak numpak sepeda kebu meneh. Nah, iso alon-alon. Makanya ini wang sinawang itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi sama, apapun sekali lagi kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain itu adalah ujian bagi saudara kita yang diberi kenikmatan. Sekaligus apa yang diberikan Allah pada kita itu ujian. Maka bagaimana sikap yang mestinya kita munculkan dalam diri kita setelah kita memahami wang sinawang tadi. Dunia itu ternyata hanya wang sinawang. Maka pertama kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, gitu ya. Tidak ada rasa hasad yang sampai kepada kita pengen memiliki kenikmatan orang lain. Kemudian yang kedua muncul rasa qanaah. Qanaah itu bahasa kita merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Duwene apa alhamdulillah. Karena sekali lagi kalau kita diberi kenikmatan yang mungkin diberikan orang lain kita kepengin tadi, itu belum tentu rasane iki padha sing dibayangke. Lombok kuwi ketoke abang beranang, ketoke legi, bareng dirasake blanen pedes. Bayangkan kalau kita belum pernah merasakan Lombok, ini ada di tayangan YouTube ya. Orang luar negeri itu kan jarang makan Lombok itu. Nek kita kan gorengan tahu ya nanggo Lombok ya Lombok. Sana dikasih Lombok itu. Dikirain rasanya mungkin manis gitu ya. Wah, langsung dikelus blanen pedes. Kenapa? Karena melihat wujud fisiknya tadi merah. Merah itu biasanya manis gitu ya. Ternyata bareng dirasake blanen. Nah, itulah wang sinawang gitu ya. Wang sinawang. Maka sekali lagi urutannya dari mung mampir ngombe, kemudian sugih tanpa bondo, terus yang ketiga wang sinawang. Nah, ini tiga hal ini yang kita pelajari gitu ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo saya persilahkan berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari ini. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu bagi yang bertanya, silakan. Ya. Ibu-ibu, jelas napa mboten niki, Bu? Jelas, alhamdulillah. Nanti nek sudah jelas tak beri pertanyaan loh. Bapak-bapak gimana? Monggo silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Supaya nanti kita bisa berinteraksi dengan lebih banyak. Karena kalau hanya dari saya mungkin ilmu saya mungkin ya hanya segitu gitu ya. Tapi ternyata dengan bapak-bapak bertanya kemudian memberikan nasihat, memberikan saran lagi, wah ilmunya tambah banyak. Monggo silakan. Wah ini dari Kang Ayep. Sebelumnya minta maaf dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya Kang, ya mungkin ya maaf kalau setiap pertanyaan saya tuh berasa konyol ya Kang ya. Tapi mungkin sebagian juga mewakili ya mungkin ya. Terkadang ini mengambil tema dari Wang Sinawang Kang. Terkadang orang melihat kita itu enak, santai. Kancane esuk budal ning pabrik awake dhewe cek ngopi, cek udut ning omah Kang. Ngoten. Sampai
Akhirnya orang yang nggak tahu ketika dia sedang kesusahan, akhirnya dia itu meminjam uang dengan kita kan. Padahal kita pun jane yo rada seret Kang ngoten Kang. Tapi ada cuman karena yang biasa utang itu seperti jadi langganan Kang. Ketika susah langsung pinjam, tapi sering-seringnya itu molor Kang. Janjinya tanggal sekian, baliknya tanggal sekian, beda. Akhirnya kan dari seperti itu kan kadang juga manusiawi Kang. Janji ini tanggal sakmene padahal tanggal sakmene tangguh malah luput. Lah ngoten niku pripun Kang? Padahal sebenarnya ada uang untuk dipinjamkan. Tapi tapi untuk jagani untuk tanggal sekian untuk bayar sesuatu Kang. Alasan kita tuh gimana Kang? Ketika ada uang jane longgar ning wedine nek balekke niku luput Kang. Ngoten. Mungkin ini salah satu apa yang lumrah di kehidupan masyarakat ya Kang ya. Mohon solusinya Kang biar enak untuk kita menjawabnya Kang. Baik Kang Ayem. Pertama terkait dengan wang sinawang tadi, memang yang namanya wang sinawang ketoke kok santai tenan uripe. Bulanan ya terlalu santai karena males. Ada yang kemungkinan seperti itu, gitu ya. Wah kok penak menuripe, ternyata kan ya ora penak tenan. Buktine wayahe duwe butuh malah golek utangan. Kudune kan dhek sregep nyambut gawe kan itu ya. Artinya memang betul-betul dunia itu wang sinawang, gitu ya. Ketoke penak banget bulanan ya rekoso uripe, gitu ya. Yang kedua terkait dengan pinjam meminjam, gitu ya. Mungkin tadi yang dilihat Kang Ayem tadi ketoke uripe penak. Dia juga melihat Kang Ayem, wah uripe penak tenan duite akeh kayak sregep tenan nyambut gawe. Oh, wang sinawang meneh. Ning bareng disili ternyata orang di duit ternyata. Itu wang sinawang. Nah, terkait dengan nyun sewu pinjam meminjam, ini memang Allah memberikan kelonggaran ya. Dalam pengertian kelonggaran itu pertama, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka oleh Allah nanti akan diringankan bebannya di akhirat. Termasuk di dunia nanti juga akan diringankan, dibantu oleh Allah. Termasuk ketika kita memberikan nyun sewu bantuan berupa hutang itu tadi, selama hutang itu maka dihitung pahala yang besar gitu ya. Apalagi kalau gitu ya, misalkan yang berhutang tadi sudah jatuh tempo, kemudian dia matur apa adanya, ternyata sudah diupayakan, ternyata mohon diperpanjang lagi, pahalanya tambah lagi. Wis diupayakan tenan sampai banting tulang ning ya ora ono, sampai jatuh temponya meneh. Kalau dia mensodakohkan, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik lagi. Itu sikap yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Tetapi bagi yang memanfaatkan memanfaatkan kebaikan orang iman, golangganan malahan, lah itu Allah juga maha tahu. Uripe bener-bener nanti rekoso tenan malahan. Gitu loh. Maka kita nggak boleh main-main. Wah, kayak mumpung apian, mumpung luman, wis tak manfaat kesisan. Lah hati-hati, ini juga Allah maha tahu. Dan utang piutang itu menjadi hitungan yang sangat serius nanti di akhirat. Rasulullah sampai menggambarkan kalau ada orang dia itu di dunia mati syahid, ketika di akhirat tidak akan dimasukkan ke surga sampai utangnya itu belum lunas. Nek wis ning akhirat sapa sing arep nglunasi wong ra nek sing ngerti. Gitu ya. Maka nek kita utangi terus terang diumumke ra apa-apa, supaya apa? Kalau nanti kita meninggal itu ada orang yang seperti sahabat Ali. Suatu ketika ada sahabat yang meninggal, Rasulullah mau mensolatkan, terus tanya, ini punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Rasulullah enggak akan mensolatkan dulu. Sampai sahabat Ali, ya Rasulullah, utangnya saudara ini saya yang nutup. Baru Rasulullah mensolatkan. Artinya apa? Ini
Utang piutang itu sesuatu yang sangat serius. Gitu ya. Ada kebaikan di dalam orang yang menghutangi, tapi juga bisa menjadi celaka orang-orang yang memanfaatkan itu tadi. Gitu ya. Bisa terjadi utang piutang itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya Kang Ayam, janjane aku yang duwe, ning aku jane yang duwe butuh, apalagi ngerti sifatnya orang ini nek wis dijiliki terus itu ya, nek dijiliki ternyata memanfaatkan gitu ya. Wis dijagake tenan. Iki tanggal semene tak nggo dhewe lho ya, kita nggo dhewe. Yo bablas malahan. Ora tahu mbelekke. Lah kalau orang sudah seperti itu karakternya ya waspada Kang. Tetapi sikap kita harus baik. Ya matur yang baik. Karena Rasulullah itu idfa gitu ya. Billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Meskipun dengan perkataan yang baik. Ora usah ndak dilokke kowe iki ora tau mbelekke, ora usah. Ya Mas sepurane yo, iki bener iki pokoke tak nggo jagan ini. Aku ora duwe liyane. Nyun pangapunten untuk saat ini aku urung duwe, gitu ya. Matur aja yang baik, gitu ya. Maka insya Allah ini akan menjadi solusi yang terbaik. Kita juga hubungannya juga enak, gitu ya. Kita jawab jujur apa adanya. Apalagi sudah tahu sifatnya itu tadi kan. Gitu ya. Baik, ada lagi yang lain? Monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam hutang. Sekarang kebalikannya. Kan saya punya hutang sama adik saya, adik ponakan. Kalau mau saya bayar, wis gampang Mas, usah lah. Wah, alhamdulillah. Kan gitu tuh Tan. Dan tapi saya sudah punya niat, sudah membayar. Tapi dia tidak. Koyone iki wis ora gampang lah Mas, ngoten jawabannya gitu. Nah setelah itu meninggal dunia Tan. Nah itu saya apakah masih status saya utang apa sudah sah itu Pak? Ya. J. Terima kasih. Baik. Dalam kasus itu karena memang belum ada jawaban yang jelas. Karena utang itu bagian dari akad sebenarnya. Ada akad. Makanya utang itu kalau bisa dicatat. Bahkan kalau memang tidak punya dianjurkan ada agunan gitu ya. Agunan itu barang yang bisa ditinggal, jaminan gitu ya. Tapi kalau memang tidak punya barang yang tinggal jaminan di orang duwe atas dasar kepercayaan, ini harus dipegang erat. Nah, dalam kasus tertentu tadi misalkan dengan saudara dengan itu kadang-kadang wah sing diutangi ya mungkin duitnya wis turah-turah. Padahal ini akad ini, yang namanya utang ya utang, gitu ya. Dan ini belum ada jawaban yang jelas. Berarti hakikatnya uang itu masih utang Pak panjenengan, karena belum ada akad yang jelas. Gur dijawab gampang Mas, kecuali wis mboten sah bayar Mas lunas. Nah itu sudah ada akad yang jelas. Tapi karena ini urung jelas, maka akhirnya panjenengan sebenarnya masih utang. Kalau ini sudah meninggal gimana? Ya sudah, berikan kepada ahli warisnya. Kepada anaknya, kepada istrinya, kepada siapa yang bisa. Masih single? Waduh, saudaranya jenengan rok. Alhamdulillah jenengan mawon. Oh ada kakaknya lagi, ya enggak apa-apa, berikan pada kakak aja, kakaknya. Kalau memang masih single, berikan kakak. Yang penting ada ahli warisnya itu Pak. Meskipun tidak punya anak, tidak punya suami, istri atau suami ya kakaknya itu ahli waris juga. Berikan, aku diutang ini dan niatkan bahwa betul-betul ini bayar utang. Insya Allah nanti selesai. Masih Pak. Iya, orasah itu kan karena mungkin mana belum jelas itu tadi Pak. Oke. Nah ini rasahnya itu memang harus jelas ini dulu. Rasa-rasa atau kosek-kosek. Karena bicara ini rasa karo kosek itu beda masalahnya. Nek memang rasanya itu wis rasa belekke Mas. Nah itu enggak masalah. Berarti ini dianggap lunas. Tapi nek kosek-kosek
sik mas gitu ya. Lah ini belum jelas malahan. Lah ini kosek-kosek apa rasa? Harus jelas. Masih utang. Lebih amannya Pak, masih utang. Kalau memang Bapak sudah punya, lebih baik diberikan. Kecuali kalau ahli warisnya itu, wis mas, wis hitungane, nah itu rezeki panjenengan. Tapi yang jelas kan panjenengan sudah mencoba dulu, sudah mencoba. Ngaten nggih Pak? Ada yang lain? Monggo dipersilakan. Silakan Mas Agung. Ada. Ya, udah, ya wireless ada. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini kayaknya seru ya ini tadi 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama akan nyambung dulu yang hutang piutang tadi ya. Tadi kan istilahnya ya ada istilah yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati syahid, mengampuni dosa semua orang yang mati syahid kecuali hutang. Nah itu tadi kan ketika di akhirat engko sing nyaur sapa? Tetapi apakah ketika dia sudah meninggal tanpa dia sadari dia sudah mendapatkan amal jariah. Lah itu apakah bisa, maaf kalau dilogkan nalare itu beriringan hutangnya tadi bisa ditutup dengan apa namanya yang amalan-amalan jariah itu apa lainnya, bisa ya amalan yang lainnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua hubungannya dengan sawang sinawang tadi mungkin ada beberapa tadi sudah disampaikan Pak Ustadz. Di dunia ini kita juga istilahnya harus menikmati apa yang ada yang sudah diberikan ke kita. Lah nanti hubungannya kita dari 2 sudut pandang. Mungkin itu bentuk rasa syukur kita. Wah saya punya istilahnya lebih. Kalau saya belum punya uang, wah buat apa beli motor mahal-mahal, wong saya beli Grand podo ae glinding sampai di tempat. Tapi beda posisi ketika saya sudah punya, wah kita nggo tuku motor yang lebih bagus, kita mumpuni. Istilahnya kelasnya cc-nya aja lah, dari 100 menjadi 200 cc kelihatan lebih keren. Nah itu kan di satu sisi dia mensyukuri, wah aku udah diberi sekian. Tapi mungkin di sisi lain ada yang memandang, wong jano kowe iki numpak podo-podo, alah tadi disampaikan Mercy ya, mungkin kowe numpak Cherry lho, asline podo-podo tekan Tosuro, ngopo dadak numpak Mercy. Nah bahasanya kan seperti itu ya. Iya. Nah jadi itu menurut Pak Ustadz gimana, apakah itu istilahnya mbok wis numpak Cherry iso podo-podo kenapa dadak kampat? Itu kan bisa menimbulkan maaf dari sudut pandang orang kan yang Mary tadi loh tadi kan mbok wis numpak Cherry wae podo-podo tekan tosur podo rodone papat, itu kan menimbulkan maaf nanti prasangka yang kurang baik oleh orang lain. Menurut Pak Ustadz pripun, monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama memang Allah itu dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kan itu ya. Kenapa? Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Termasuk hakikatnya utang itu ya bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Pakai hak prerogatifnya Allah. Kan itu ya. Karena Allah menyatakan innallah yaghfirudz dzunuba jami'an. Bahwa Allah itu betul-betul akan mengampuni semua dosa. Dengan seruan awal, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini untuk memberikan semangat meskipun mungkin dosa kita itu banyak sekali. Jangan putus harapan. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Innallah yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Tapi syaratnya itu memang harus taubat nasuha. Taubat yang sebenarnya. Kemudian memperbaiki imannya, memperbaiki takwanya dan memperbaiki amal soleh. Nah, terkait dengan kasus itu tadi, ini satu sisi Allah juga punya hak prerogatif nanti di akhirat. Tapi kan hak prerogatif ini kemudian tidak
tidak dimunculkan oleh Allah. Yang dimunculkan itu kalau kamu masih punya utang tidak akan masuk surga. Seolah-olah kan seperti itu. Itu supaya manusia itu hati-hati gitu loh. Termasuk Rasulullah juga mengingatkan tidak akan masuk surga orang yang ada sombong dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi. Orang mungkin mosok sih kayak gitu aja bisa menyebabkan orang masuk neraka, kan itu ya. Nah, satu sisi bisa jadi Allah juga akan memasukkan surga karena bisa jadi hitungan amal soleh yang lain, kemudian dia tidak melakukan kemusyrikan, kan itu ya. Tapi ini diingatkan Rasulullah kenapa? Supaya kita di dunia ini berupaya untuk senantiasa memperbaiki diri. Sebab nanti kalau tidak ada peringatan seperti itu, orang itu jadi sakarepe dhewe. Gitu ya. Makanya termasuk tadi meskipun kamu punya mati syahid, punya amalan mati syahid, tapi nek kamu masih punya utang ternyata tidak akan dimasukkan surga sampai itu lunas. Gambarannya seperti itu. Jadi ini untuk memberikan pelajaran kepada manusia, meskipun Allah itu mampu dan bisa mengampuni semua dosa. Bisa jadi nanti dipertimbangkan Allah yang lain, dan itu ya bisa. Tapi kenapa Allah mengingatkan seperti ini melalui Rasulullah? Supaya kita lebih hati-hati, tidak menyepelekan gitu loh. Sebab kalau sudah dipesan hati-hati seperti ini kok masih menyepelekan, wong wis dipesan kayak gitu aja ya oke sing nyepelek kok. Kan itu loh. Apalagi tidak. Itu ya Mas Agung ya. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan memang oleh Allah kita diingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Itu surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang sudah diberikan Allah kepadamu untuk akhiratmu. Jadi hakikatnya apa yang sudah diberikan Allah kepada kita? Kita diberi pasangan. Bagaimana pasangan kita bisa menyebabkan kita nanti masuk akhirat di surganya Allah Ta'ala. Punya anak, punya rumah, punya harta yang banyak. Itu bagaimana ini semua bisa sarana untuk mencapai ke surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia itu oleh Allah disebut mata. Mata itu kesenangan. Kamu boleh bersenang-senang di dunia. Tapi wala tasrofu wala tusrifu. Jangan berlebihan sama. Kulu washrobu walatus rifu, makan dan minumlah, nikmati apa yang kamu ada di dunia ini, tapi jangan berlebihan. Maka Allah melarang kita untuk tabdzir. Tabdzir itu berarti mubadzir, berlebihan. Termasuk dalam menggunakan harta. Ya boleh kita nikmati ning ya ojo yang namanya boros, gitu ya. Boros itu kenapa? Boros itu sebenarnya hanya nuruti hawa nafsu, nuruti keinginan bukan kebutuhan. Nah kalau sudah seperti ini sudah melampaui batas. Maka harus ada skala prioritas tadi Mas Agung, supaya nanti tidak menimbulkan kesan juga bagi orang lain, wah itu ya, akhirnya nanti menimbulkan iri dan sebagainya. Makanya dulu Rasulullah itu menganjurkan nyun sewu itu pemerataan, memperbanyak sedekah meskipun hanya sebesar secuil kurma, gitu ya. Memperbanyak sedekah supaya apa? Supaya kekayaan itu tidak hanya berada di beberapa orang. Ya. Jadi Allah itu betul-betul menyuburkan sedekah. Kalau kita bersedekah justru nanti akan ditambah, Dan insya Allah kalau kita gemar sedekah, kemudian nanti ini tidak akan nyun sewu Mas Agung. Kalaupun menikmati dunia itu tidak berlebihan, gitu ya. Bukan nuruti hawa nafsu, tapi betul-betul kebutuhan. Itu ukurannya Mas Agung. Gitu ya. Dan supaya nanti kita bisa tidak nuruti hawa nafsu, kalau kita sambungkan pelajarannya lagi, supaya kita betul-betul bisa mengambil pelajaran dunia itu mung mampir ngombe. Yang kedua supaya kita bisa memiliki kekayaan hati, karena kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Tadi kita belajar dari sugih tanpa bondo. Yang ketiga, kita bagaimana supaya memiliki hati yang senantiasa qanaah, bersyukur pada Allah. Karena kita sadar bahwa dunia ini adalah wang sina wang.
maka itu semua sumbernya kita harus mengendalikan hawa nafsu. Tapi kita sadari bahwa manusia itu ringkih. Manusia itu punya kelemahan. Surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu oleh Allah betul-betul diciptakan dalam kondisi lemah. Lemahnya kenapa? Karena punya hawa nafsu tadi. Bagaimana supaya hawa nafsu itu bisa terkendali? Maka kita belajar seperti ini. Mentazkiyah nafas, mensucikan jiwa, membersihkan hati. Maka sebagai penutup kita akan nyanyikan sebuah lagu Ringkih. Ya. Ringkih ini masih dalam album Jawa yang kita sudah upload di Kang Adem Official. Gitu ya. Wis ana takdire menungso kuwi ringkih amarga duweni nafsu durjana ora duwe daya nggo urip ing donya kabeh saka Gusti kuwasa. Gampang kabujuk marang godaning setan dadekne beteng ing jero atine tansah waspada marang kebyaring donya eling Gusti nyuwun slamet urip ing donya. Beh perilaku bisa dadi cilaka yen hawa nafsu tansah diawula setan ngancani ngendi wae golek ilenane abdine Gusti. Gampang kabujuk marang godaning setan dadekne beteng ing jero atine tansah waspada marang kebyaring donya eling Gusti nyuwun slamet urip ing donya. Kabeh perilaku bisa dadi cilaka yen hawa nafsu tansah diawula
Gusti tansah taubat nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci jaga iman takwa bendinane perilaku mulya dadi hiasane dipun lampahi dumugi akhir hayate. Oke. Itulah ringkih. Ringkih itu bahasa kita apa? Bahasa Indonesianya rapuh. Rapuh, lemah. Manusia itu betul-betul lemah. Kenapa? Karena pertama ada hawa nafsu, yang kedua ada setan. Setan ngancani. Gitu ya. Jadi para ulama menjelaskan lemahnya manusia itu karena pertama ada hawa nafsu, yang kedua karena ada setan. Rasulullah mengingatkan setiap manusia itu ada korin yang mengikuti. Korin itu bisa jadi senantiasa mengganggu kita. Korin dari jin, anak buahnya iblis. Ditambah manusia itu juga punya hawa nafsu. Innan nafsala ammaratun bisu. Hawa nafsu manusia cenderung kepada yang buruk, yang jelek. Maka ketika dua hal ini bertemu, wis hawa nafsunya kepingin elek terus, ditambah dikipasi setan. Dadi. Maka Rasulullah mengingatkan setan itu kalau sudah merasuk ke dalam diri kita itu ibarat kayak aliran darah, ora kroso. Tahu-tahu sudah bertengger dalam hati kita sehingga membisikkan dalam hati kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Ditambah hawa nafsu tadi. Maka inilah manusia menyebabkan lemah atau ringkih. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan setan ora doyan demit orang dulit ini? Maka pertama tadi tansah taubat gitu ya. Nyuwun pangapura. Pertama senantiasa taubat dan kita mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah mengingatkan orang iman itu mestinya hatinya bersih. Kapan ini? Setiap hari. Ketika dia berbuat maksiat. Maksiat kenapa? Karena tadi dorongan hawa nafsu atau bisikan setan. Dan ini bisa kita lakukan setiap hari ternyata. Ketika dia istighfar dan taubat, maka ada harapan dosanya ini akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Maka beliau langsung mencontohkan, wallah demi Allah, aku ini taubat dan istighfar ada yang 70 kali riwayatnya, ada yang 100 kali. Fi kulli yaumin, setiap hari. Maka untuk mengatasi kelemahan kita tadi, kita perbanyak istighfar, banyak taubat. Dan setiap hari kita lakukan. Insya Allah kalau kita banyak istighfar, banyak taubat, hati kita nanti akan terjaga kebersihannya. Dan kalau hatinya terjaga kebersihannya, insya Allah nanti akan bisa betul-betul menjadikan dunia ini sadar kita mau mampir ngombe. Terus insya Allah kita akan memiliki hati yang kaya, jiwa yang kaya, sugih tanpa bondo. Dan kita akan bisa menempatkan segala sesuatu itu dengan bersyukur pada Allah qanaah, karena kita sadar dunia itu wang sina wang. Kita tidak mudah iri, tidak mudah dengki, karena kita bersyukur apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan akhirnya kita akan betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang nanti urip iku urup. Lagu terakhir sebagai penutup kita nyanyikan urip iku urup. Senantiasa kita jaga hati kita supaya urip terus, supaya urup terus, gitu ya. Urip iku urup. Manungsa ora angger urip
wis dadi pestine abdine Gusti. Sapa wae ora gelem ngabdi bakal rugi cilaka dunya akhirate. Sing gelem ngabdi manfaat uripe dados kesaenan sedanten amale. Disayang kadang sanak sedulure pikantuk kamulyan wonten ngarsaning Gusti. Menungso urip iku urip, aja kena godha kepyaring donya. Elinga urip kuwi mung sedelo, dadi menungso sing utama. Sing gelem ngabdi manfaat uripe dados kesaenan sedanten amale. Disayang kadang sanak sedulure pikantuk kamulyan wonten ngarsaning Gusti. Menungso urip iku urip, aja kena godha kepyaring donya. Elinga urip kuwi mung sedelo, dadi menungso sing utama. Menungso urip iku urip, aja kena godha kepyaring donya. Elinga urip kuwi mung sedelo, dadi menungso sing utama. Tansah migunani ing ngendi wae, sedanten dilampahi kanthi manah suci. Sedanten dilampahi mung nyuwun ridane Gusti, mung nyuwun ridane Ilahi. Alhamdulillah, itulah urip iku urup. Insya Allah nanti
bulan yang akan datang kita akan bahas urip iku urup. Tapi pada malam ini mudah-mudahan gitu ya, dengan kita senantiasa membersihkan hati, prakteknya setiap hari kita evaluasi, banyak istighfar, banyak taubat. Insya Allah hati kita akan bersih dan insya Allah kita akan mendapatkan cahaya. Maka urip iku urup. Setiap hari insya Allah hati kita akan memberikan cahaya, akan menuntun kita. Ketika kita nanti melewati jalan yang lubang, insya Allah akan dihindari. Ketika nanti ada seruan belok, maka insya Allah kita tetap lurus. Ketika kita dalam kondisi gelap, maka insya Allah akan terang. Dan itulah urip iku urup. Dan insya Allah kalau kita sudah betul-betul menghidupkan hati kita dengan cara membersihkan hati tadi, maka sholat kita, ngaji kita, amal soleh kita akan jadi cahaya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tadi hawa nafsu akan bisa terkendali, setan insya Allah orado yang demit orandu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan dakwah akustik dengan tema Wang Sina Wang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kalau ada kekeliruan insya Allah kita revisi di lain kesempatan. Kita akhiri dakwah akustik pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.